Lah, Anda mengakui tiga tauhid itu memang tiga tauhid buatan siapa sih? Saya mengakui tiga tauhid begini Ustadz, DP paham ini yang saya mengakui begini, misalnya rububiyah. Kan rububiyah misalnya Allah yang Ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, Allah pemberi rizki, Allah yang hmm, menghidupkan, mematikan. Ini ya. yang saya Antum, jelas ini dipahami oleh antum, orang-orang Islam, antum termasuk baca saya di mana beriman itu? dengannya. Bah, Baru dipahami orang kedua, Islam dari mana itu? Sebentar, antum baca di mana itu? Biar jelas dulu sumber yang kita bahas ini biar jelas. ya kan, yang rububiyah itu misalnya pencipta Iya, langit, bumi, saya pengertiannya kan seperti sudah itu. sudah saya dengar. Yang saya tanya Ya, baca di mana? kan begitu itu firman Allah itu dalam Quran banyak ribuan ayat kan. Yang saya tanya kan pembagian ini tadi kamu akui kalau Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab ini kitabnya bukan cuma satu. Saya tanya di kitab apa kamu Ini bacanya kan itu? babnya dibagi. Misalnya ini dulu saya mau terangkan dulu Ustaz, tunggu yang saya Ih, pahami sudah tiga saya tahun ini. dengar. Aduh ya Allah. Sudah saya dengar keterangan Anda. Yang saya tanya baca di mana? Kalau nggak baca cuman dengar bilang biar saya kasih tahu di mana begitu. Saya baca di kitab Tauhid 1. Itu pertama, Kitab baru saya Tauhid jaga satu. Yang tulis hadir-hadir siapa kan itu? di majelis taklim, sering saya Kitab dengar. Yang Kitab makanya Tauhid saya mau satu. sampaikan dulu yang saya mau paham, ini yang saya paham Ya, baru kitab difilter. Tauhid satu. Kitab Tauhid satu itu kitabnya siapa? Kitabut Di situ Tauhid. para Syekh Ustadz Timur Tengah itu Ustadz yang Ya, Timur menyusunnya. Timur Tengah ini ulama Timur Tengah banyak, Bah. Eh, Di mana At-Tauhidnya ini kitab At-Tauhid ini banyak. Ada Lil Maturidi, ada Libni Khuzaimah, ada Libni mana? Ini orang-orang dulu jelas. At-Tauhid ada Libni Abdul Wahab juga. Yang mana? Oh, Ibni Abdul Wahab. Ini kah? Sebelah mana ini? Yang ini yang Anda maksud. mana? Saya tunjukkan. Mana Ustadz? Betul yang dia baca ini. Ini toh yang kitab At-Tauhid Libni Abdul Wahab. Yang ini. Betul. Diskusi dengan orang betul enggak ini? Betul ini enggak? Biar saya cek Ustadz, gitu. Ya. dengar dulu Ustadz. Saya Dan diskusi. saya tanya Pak, di kitab apa Anda baca? Di Saya enggak kitab tanya Tauhid banyak-banyak. 1 yang terjemahan Indonesia Ustadz. Bilang dari tadi kalau terjemahan. Ah, Oke. oke. Terus Saya menyampaikan yang saya paham ya. yang Anda paham? Lah, kok Iya, yang paham tiga tauhid ini yang saya paham Ustadz. Ustadz bilang kan bid'ah. Sekarang saya mau sampaikan yang saya paham. Menurut Pak, Ustadz begini, bagaimana Pak. yang menurut saya paham ini hanya secara singkat Ustadz, cuma 1 menit saja. Tiga Sebentar, Pak. tauhid. Yang Pak mau bantah itu, sebentar. Yang Bapak mau bantah itu tentang tiga tauhid saya katakan bid'ah, atau Bapak mengatakan bahwasanya ajaran tiga tauhid ini sesuai dengan ajaran salafus saleh yang mana? Iya, Masih mau salafus membahas saleh. Kalau bid'ah. dia bukan bid'ah Ustadz. Contoh, saya mau tanya Pak Ustadz. Saya mau tanya Begini, Pak, Ustadz. kalau bilang tidak bid'ah, coba definisi bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu Definisi sesuatu tentang dalam urusan agama. Dia dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. di mana itu Misal, Anda baca? Anda baca di contoh, mana? saya mau kasih contoh Nah, Ustadz. saya enggak tanya contoh, saya tanya Anda baca di mana itu. Sudah saya dengar kan, bid'ah itu sesuatu Kan dalam urusan. hadisnya jelas, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dolalah. Hadisnya ini umum Ustaz. Semua yang bidah itu sesat kata Nabi. Kemudian dalam Saya hadis tanya, itu Ustaz, bagaimana tuh Ustaz ini bertanya mau jawab kemarin yang sesuai yang orang paham. Berarti Ustaz tunggu dulu satu-satu mbak cerita. Di dalam ini, hadis Pak, ya. Oke, di dalam hadis ya, kita. Man ahadatsa fi amrina hadza laisa minhu fawaradun, barang siapa melakukan satu amalan baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kan begitu. Nah, Ya. sekarang bidah itu seperti apa? Bidah itu Ustadz dalam praktek-praktek ibadah menurut kami, pemahaman kami termasuk saya pribadi. Iya, referensinya di mana?
referensinya banyak bid'ah itu dalam urusan-urusan bab misalnya yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam hal-hal yang menyelisih syariat. Gimana? Maksudnya itu referensi menurut siapa? Ya Allah. Oke. Yang Anda sampaikan tadi itu hadis tentang man'ah. Saya ini diskusi dengan orang bodoh Bu, jangan bilang begitu Ustaz. Antum ini antum ini harus menerima. Ya antum sebuka TikTok begini antum menerima semua dan semua kalangan yang bisa pun orang-orang awam antum berdiskusi Ustaz. Mau diskusi dengan setidaknya diskusi itu maksudnya orang punya kualitas bingung di dalam hadis khairul hadiah fa inna asdaqal umur kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa inna kulla muhdatsatin bid'atun fa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Itu kan hadis yang ini kan, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Itu kata Imam Nawawi di dalam sini, di dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, hadis yang ini Pak, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Itu kata Imam Nawawi menjelaskan kalau bisa baca enggak? Saya belum bisa baca begini Ustaz. Kata beliau wa fi hadal hadis takhsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolalah kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa annal murad bihi al muhdatsat al batila wal bid'ah al madmumah. Selesai ini ditahsis kata ulama. Kok Anda pemahaman siapa mengatakan hadis itu umum kemudian itu dipahami semua muhdas, semua bid'ah sesat? Pemahaman dari mana ini? Pemahaman siapa ini? Boleh saya mau tanya Ustaz? Begini, kan kebanyakan orang ini berbeda pendapat dengan hal-hal amalia. Bukan masalah berbeda pendapat. Pendapat Anda tadi dari ulama siapa sih? Ulama siapa? Saya bawa dari Syarah Muslim An-Nawawi, punya Imam Nawawi. Yang banyak kitabnya dikaji oleh kalian pun kaji kitabnya Imam Nawawi. Lah kalian bawa pemahaman tadi itu pemahaman siapa? Sekarang saya mau tanya Ustaz, oke. Saya tidak bisa menghafal dari pemahaman itu, sama hanya sebagai saya hanya Pak, saya itu tanya ilmu yang Bapak bilang tadi awam. Itu, Pak, yang Bapak bilang tadi itu, kalau orang awam Pak turun, tidak pantas diskusi orang awam. Orang awam itu pantasnya belajar. Tapi Bapak bilang 3 tauhid ini bid'ah. Di mana bid'ahnya? Bid'ah itu apa, Pak? Bid'ah itu apa? Dia sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal amalia. Dalam kitab apa itu Bapak baca seperti itu? Contoh dalam praktek, saya mau tanya. Dalam kitab apa? Saya tidak tanya contoh, saya tanya dalam kitab apa? Banyak kitab-kitab tauhid. Kitab misalnya apa? Ya nama. Saya tanya dalam kitab apa? Ada pemaparan oleh para syekh. Ada pemaparan oleh para syekh dalam tulisan para syekh. Menanggapi orang, tapi serius Pak, saya ini menanggapi orang bodoh serius. Capek. Di dalam kitab Lisanul Arabi, ini Pak yang menjelaskan tentang gramatika bahasa Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Mansur yang hidup di tahun 700 Hijriah. Itu mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa ma batudi aminad dini ba'dal ikmal. Bid'ah ini adalah perkara baru. Yang ini Pak, biar enggak pusing adalah perkara baru wa ma batudi dan perkara yang baru saja dilakukan minad dini bagian dari agama ba'dal ikmal, setelah sempurnanya agama. Jadi sesuatu yang baru dilakukan setelah sempurna agama maka itu dikatakan bid'ah. Nah, sekarang Pak saya tanya. Enggak usah saya tanya lah, kita bahas Pak. Tiga tauhid ini itu disusun setelah sempurnanya agama atau sebelum sempurnanya agama? Sesudah sempurnanya agama lah. Nah, kalau setelah sempurnanya agama berarti namanya apa Pak? Dia metode Ustadz, bukan bid'ah. Bid'ah ini itu apa? Terus ini apa ini? Baca apa ini Pak? Baca apa yang ini? Yang ini baca apa ini? Itu kan tulisan para ulama, penjebaran. Kalau tulisan para lantas Anda bilang metode ini bukan bid'ah, itu pemahaman siapa saya tanya? Yang mengatakan metode bukan bid'ah itu siapa? Nabi yang bilang metode. Saya mau tanya balik Ustaz. Sebentar Pak, jawab dulu pertanyaan saya Pak, biar enggak kemana-mana. Anda berani mengatakan metode itu bukan bid'ah, itu siapa yang bilang seperti itu? Anda? Iya, saya bilang begitu.
Jadi agama ini ikut Anda bikin agama baru saja Pak, jadi nabi. Tidak, bukan begitu. Kalau Dengar. bukan begitu, terus pemahaman siapa yang mengatakan metode bukan bid'ah? Pemahaman Anda? Ih, antum ini Ustadz begini. Makanya saya mau tanya balik Ustadz. Cukup Pak ya, cukup ya. Capek saya nanggapi orang bodoh itu capek, serius. Saya mau tanya, lima hukum halal, haram, makruh, Makruh. apa satu? Penyusunan. Mubah, sunnah, mubah. Penyusunan kerangka ahkamus syariah, entah itu ahkamul khomsah atau ahkamul khomsah atau ahkamus sab'ah, yang paling baru kan jadi 8 karena termasuk ikhtilaful aula. Nah, Ya, sekarang antum bilang itu bid'ah atau tidak? Ya. itu metode untuk Itu menjelaskan metode, dan metode itu bid'ah, Pak. Dan metode itu bid'ah. Nah, metode seperti itu bid'ah yang baik atau tidak, atau yang buruk? Ya bid'ah yang baik. Bid'ah kan ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Oke lah, saya akui begitu. Oke, Sekarang ada saya tanya Pak, ada bid'ah yang itu baik. terbagi dua. Sekarang saya tanya, bid'ah itu terbagi dua atau bid'ah semua sesat? Kalau menurut saya bid'ah yang sesat itu dalam urusan amalia. Saya tidak tanya menurut Anda bahasa Arab saja tidak paham kok menurut saya, bodoh. Nek belajar Pak. Ya sudah cukup Pak, belajar saja dulu astaga. Tunggu Ustadz, tunggu dulu. Ada yang saya mau tanya Ustadz. Ini saya mau Belajar tanya. saja dulu Pak. Sudah saya jawab pertanyaan Anda tadi. Secara definisi bid'ah, bid'ah itu segala sesuatu yang baru dilakukan setelah sempurnanya agama. Kemudian bagi kami, karena kami mengikuti salafus soleh, beda dengan Wahabi yang tidak mengikuti salafus soleh, itu kami mengatakan bid'ah terbagi dua, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua, al-bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumah. Gitu Pak. Oke, baik Ustadz. Sekarang saya mau bertanya Ustadz. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Misalnya tahlilan itu dibenarkan, misal tahlil itu dibenarkan oleh orang-orang yang memahami tahlil itu boleh. Saya mau tanya, tahlilan yang pada saat ini sementara yang di Gorontalo Ustadz, tahlilan yang benar. Kenapa justru di Gorontalo adati hula-hula atau sarah hula-hula atau kitabullah? Orang-orang jumud berpemahaman sempit seperti Bapak ini yang tidak paham adat Gorontalo, kemudian mengatakan itu bid'ah. Pak, di dalam kitab Asbah wan Nazair, Imam Suyuti menulis 5 kaidah hukum. Yang kelima itu mengatakan al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan hukum. Landasannya perkataan Sayyidina Ibnu Jarir yang mengatakan maro'ahul muslimuna khairun fahuwa indallahi khairun. Apa saja yang dilihat orang muslim baik, maka di sisi Allah itu baik. Dan dilihat di dalam praktek tahlilan di Gorontalo tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Maka itu masuk pada kategori bid'ah yang baik. Yang dikatakan Imam Syafi'i, fama wafaqos sunnah atau fama wafaqos syariah fahuwa mahmudun. Maka bid'ah apa saja yang sesuai dengan syariat, maka itu adalah bid'ah yang baik. bagaimana baik Ustadz? Boleh saya mau tanya DP praktek begini Ustadz? Kalau di Gorontalo itu ada yang Pak, sebentar. Pak bicara DP praktek. Pak ini perangkat adat. Sebentar. Pak bicara praktek perangkat adat tidak? Saya orang Gorontalo Pak, dan sedikit tahu tentang adat lo Gorontalo Pak. Perangkat adat. Praktek. Tidak. Nah, saya tanya perangkat. Bicara praktek kan Bapak praktek itu apa yang dari Bapak lihat? Bapak perangkat adat atau tidak? Perangkat adat tidak di Gorontalo? Yang saya lihat merumuskan tidak. Yang saya lihat kan adat saya tidak belum tahu, cuma yang saya lihat begini Ustaz. Kalau yang Bapak lihat begini ya, kalau menghukumi yang Bapak lihat itu yang Bapak lihat saya tidak lihat, dan yang saya lihat Bapak tidak lihat. Nah, ada. Biasanya Saya seperti melihat ada yang orang-orang jangan fitnah Pak. Saya banyak kawan Gorontalo. Ini orang-orang Gorontalo, coba cari Bapak ini. Mulai lagi nih. Hati-hati Pak. Saya termasuk orang yang baca landasan-landasan dalil adat Gorontalo. Adat Gorontalo itu sampai Tumbila Tohe itu ada referensinya dari kitab-kitab ulama. Jadi jangan sembarang bicara adat Pak. Dari yang saya lihat, apa yang Anda lihat tidak saya lihat Pak, dan apa yang saya lihat tidak Bapak lihat. Jangan biasakan Pak, memang saya ini bingung Pak, apakah di ajaran kalian itu cuma diajarkan untuk memfitnah
Nah, yang saya lihat, cuman Justru fitnah yang diajaran. Ustaz fitnah Ustaz 3 tauhid bidah. Lah, saya mah, oh, kok fitnah? Saya menjelaskan secara ilmiah dengan data. Definisi Antum bisa bid'ah saya debat dengan paparkan. ujar Definisi Ustaz. bid'ah sekarang saya tanya Pak, definisi bid'ah tadi saya paparkan tidak? Saya paparkan enggak definisi bid'ah? Tapi tidak sesuai dengan pemahaman kami Ustaz. Lah, kenapa? Apakah Islam harus sesuai dengan pemahaman kalian? Bukankah kita harus melihat pemahaman salafus soleh? Bodoh Beda sekali dengan Islam. penjelasan Islam memang agama Islam itu dibawa oleh kalian. Bikin agama baru saja Pak, jadi nabi. Tapi tidak sesuai dengan pemahaman kami. Islam harus mengikuti pemahaman kalian. Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, bukan pemahaman Ibnu Abdul Wahab, si tanduk setan dari Najd. sama Allah itu Hati-hati, Ustaz. Pak. Begitu Ustaz, istighfar antum. Justru antum yang istighfar membantah pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Di mana yang saya harus bantah Ustaz? istighfar? Nah, antum membantah pemahaman Ibnu Mansur di dalam kitab Lisanul Arabi dengan mengatakan metode bukan bagian dari bid'ah. Saya tanyakan mana referensinya? Antum tidak bawakan. Antum bawakan itu pemahaman Anda sendiri. Tauhid yang pahami Ustaz. Mungkin antum salah referensi Ustaz. Salah referensi, coba Anda bawakan dari Ibnu Abdul Wahab. Saya baca kitab Risalatul Mufidah punya Ibnu Abdul Wahab, Majmu'ah Warasail fi Tauhid wal Iman punya Ibnu Abdul Wahab, Usuluddin Al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab, Usulus Salasah punya Ibnu Abdul Wahab. Saya baca, Pak. Orang-orang Timur Tengah itu Ustaz, amalan-amalan mereka itu orang-orang yang kepada Allah Ustaz. Timur Tengah dari mana? Ini orang, tidak semua orang Timur Tengah terus karena dia mondok di Timur Tengah langsung betul begitu. Karena antum punya konten ini bahas begini terus Ustadz, bukan bahas. Sekarang saya tanya terakhir Pak, sebelum Anda turun, orang kafir itu bertauhid tidak? Kalau ini saya mau sampaikan Ustadz. Misalnya begini. Saya pertanyaan terakhir Pak sebelum Anda turun, orang kafir itu bertauhid atau tidak? Mereka itu orang-orang misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, bertauhid atau tidak? Bertauhid mereka itu dikatakan banyak Al-Qur'an yang berbicara tentang mereka itu percaya adanya Allah. Percaya mereka adanya Allah, tapi mereka menyembah dari selain Allah, makanya Allah kafirkan mereka. Apakah itu dikatakan bertauhid? Siapa salafus soleh yang mengatakan mereka bertauhid? Siapa Pak? Di sini Ibnu Abdul Wahab bilang secara jelas mereka bertauhid rububiyah. Kemudian yang dipakai Quran surat Yunus ayat 31 itu pemahaman dia. Dan apakah pemahaman si Ibnu Abdul Wahab ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh? Tidak. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, tahu At-Tabari Pak? Musti tabayun dengan di dalam musti tabayun. Astaga. Tabayun yang Ustaz macam dokter dan Ustaz Islam. Nanti Pak sampaikan saja kalau Pak kenal Firanda atau siapa bahasa lama sini, suruh ke sini kita diskusi tentang 3 tauhid. Saya rasa tidak akan berani karena takut nanti jamaahnya kabur.
Anak nanti baku berdebat dengan ustadz-ustadz yang dokter antum ustadz, Ya, termasuk Pak, panggil saja, Pak. Yang dokter di Gorontalo siapa? Ustadz Ishak Bakari. jangan membaca musuh begitu antum soper saja Ya, itu Pak. ustadz. Kalau mau silakan difasilitasi. Saya siap debat terkait 3 tauhid ini bid'ah atau tidak. Sebab cuma person antum ustadz, sebab antum di Kan Gorontalo yang mana ustadz? yang maksudnya yang dijadikan patokan di sana kan beliau toh. Ayo kalau mau bahas 3 tauhid. Ayo, Pak. Terus dikira saya enggak berani begitu. Orang-orang yang yang Ya yang sudah, takut Pak. sama Terserah mau itu orang seperti apa. Ayo kalau mau bahas 3 tauhid, ranah ilmiah. Ketika ranah ilmiah itu bentuk itu yang dipermasalahkan adalah data by data, dalil by dalil. Ini kan Pak, kalau mau fasilitasi saya siap. Kita bahas 3 tauhid. yang mau debati antum ustadz dokter ini ustadz. Silahkan. Terus karena dia dokter saya harus takut begitu. Karena dia dokter, oh masya Allah, saya tidak berani debat dengan dia karena dia dokter. Ustaz. Mungkin hari ini antum hanya berdebat dengan orang yang biasa Ustadz, macam saya ini hanya Iya orang awam. silahkan. Pak tahu Ustadz Husni Idrus? Tahu, saya kenal nama. Tahu. Saya pernah lihat juga beliau. Kenapa Ustadz? Harus saya posting lagi video saya debat dengan dia rekaman saya debat dengan dia di sini. Kemudian pelangap-pelongo terkait ditanya masalah pembahasan akidah di masalah 3 tauhid ini, ujung-ujung kan terbukti ini bid'ah. Mau siapa lagi Pak? Panggil saja. Kalau punya kenalan dipanggil saja. Bilang saya ajak diskusi terkait 3 tauhid ini. Antum ini Ustadz Pak anak akui lebih bagus antum ini menjebarkan hal-hal yang menjadi. Nah, saya bakal kasih tahu permasalahan yang ada di dalam akidah Wahabi supaya Wahabi itu diam dari menyesatkan kelompok selain mereka. Ayo Pak, silakan Pak, panggil saja yang Bapak kenal, ustadz-ustadz di Gorontalo yang mendukung 3 tauhid. Saya ajak diskusi terkait 3 tauhid ini bid'ah atau tidak. Yang Bapak bilang dokter-dokter itu, ayo. Oke Ustadz, sama antum saja dulu ya, antum yang menang. Lucu, sangat lucu Bapak. Ini lucu. Oh, itu mereka Antum saja yang menang Ustadz. Terang sama-sama Islam ya Ustadz. Iya sama-sama Pak. Ada tidak? Begini Pak ya. Ada tidak argumentasi saya yang saya mengatakan Wahabi itu kafir? Dari awal saya live sampai hari ini saya tidak pernah bilang Wahabi kafir. Tapi ketika saya diskusi dengan orang-orang Wahabi, bukan sedikit. Beberapa Wahabi sampai bilang saya penyembah kubur, yang mengkafirkan saya, yang secara sore lagi, Hilman ini sudah kafir. Ada yang bilang begitu. Saya tidak pernah bilang, kalau bilang kita sama-sama Islam, iya, justru bentuk kasih sayang saya, bentuk kasihan saya kepada kalian. Ustadz, saya mau tanya. Kalian keluar dari pemahaman seperti ini, pemahaman tajasim. Bagaimana Ustadz kalau ada orang-orang mau datang ke kuburan minta-minta di kuburan, bagaimana itu Ustadz? Coba di mana Pak? Orang datang ke kuburan minta ke kuburan itu di mana? Saya pernah itu Ustadz. Saya sering ziarah kubur. Selama saya masih di Gorontalo, setiap hari Jumat saya pasti datang saya insya Allah datang ke kuburan guru saya, almarhum. Kan saya bertanya bagaimana kalau ada orang-orang? Tidak ada Pak, aswaja tidak ada yang datang minta ke kuburan. Kita ke kuburan, Pak, begini saya jelaskan ya. Kita itu ke kuburan, kita di situ baca Al-Fatihah Pak. Baca Yasin, kita doakan orang yang telah meninggal, bukan kita minta kepada orang yang meninggal. Itu kan benar. Tapi bagaimana kalau ada orang datang minta-minta di sana? Ada. Sekarang Pak, mana buktinya? Satu saja referensi dari ulama aswaja yang menganjurkan atau membolehkan, tidak usah menganjurkan lah, membolehkan orang minta kepada kuburan. Berarti tidak boleh kan? Bapak juga kan bilang tidak boleh kan? Memang tidak boleh minta ke kuburan. Tidak boleh kan? Iya. Berarti. Dan jangan kira Pak, kita ziarah kubur, jangan di framing Pak, jangan difitnah orang yang ziarah kubur, orang yang datang ke kuburan orang tuanya, ke kuburan keluarganya, ke kuburan ustadznya dibilang minta ke kuburan, jangan. Kita datang itu baca Yasin di situ. Orang itu Ustaz datang ke kuburan itu semua orang yang ziarah termasuk juga peziarah kubur. Kita ziarah terus Anda bilang kapan kita minta ke kuburan Pak? Kapan? Kita minta ke kuburan itu kapan? Bapak dengar di mana mengatakan wahai kubur Syekh, kasihlah, tolong berikan saya ini. Di mana Pak dengar begitu?
bukan dengar. Ini saya selaku Gimana? keluarga, salah satu keluarga yang praktek begitu, minta-minta mengharap berkah ataupun pernah meminta di kuburan-kuburan Orang begitu, tabaruk. Ustaz. Beda Pak, tawasulan dan tabarukan. Kemudian itu Bapak bilang minta ke kuburan, dah. Kita minta keberkahan kepada Allah dengan wasilah masyayikh ini, dengan wasilah habaib ini, dengan Yang sudah wasilah meninggal, yang ulama sudah ini. meninggal, yang Yang sudah sudah meninggal. meninggal tidak masalah. Kita berwasilah dengan orang meninggal, kenapa salah? Sayyidina Uthman bin Hunayf mengajarkan satu orang laki-laki untuk bertawasul kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dikabulkan hajatnya dikala baginda Nabi sudah meninggal. Riwayatnya ada pernah terjadi di zaman sahabat. Makanya Lalu bagaimana? kalau tidak tahu belajar dulu. Belajar dulu Pak, jangan asal lihat kemudian langsung punya prasangka buruk. Islam tidak mengajarkan prasangka buruk Pak. Islam ini mengajarkan husnuzon bukan suuzon. Kalau ada orang datang ke ziarah kubur, tanya, Pak ngapain? Oh saya mau doakan orang tua saya, minta ke kubur. Jangan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan husnuzon Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu mali akhihi kama yuhibbu mali Ustaz, nafsi. dengar dulu. Saya ini salah satu praktek. Bagaimana menurut Ustaz? Ada orang-orang kasih tidur air di kubur agar mengharapkan berkah dari kuburan itu, Ustaz. Bagaimana Orang menurut kasih Anda? tidur air di kubur tuh, biarkan air di situ terus. Masalahnya apa? Wasilah kan? Subhanallah. Bukan minta ke kubur. Bagaimana itu, Ustaz? Saya baca di kuburan itu, Ustaz, ada DP Al-Quran dan hadisnya melarang itu, Ustaz. Di mana coba? Di mana Al-Quran yang melarang itu? Hadis yang melarang itu? Kalau meminta kepada kuburan jelas. Wasilah kepada orang yang meninggal mana yang melarang? Di mana? Ada Coba, mana hadis hadisnya yang itu. melarang? Iya, mana hadisnya, Pak? Termasuk hadis minyak. Mana hadisnya? Saya tanya mana hadisnya? Anta fasta'an billah. Itu kan hadis Nabi Ya, itu. memang fasta'in billah itu kan kita memang minta tolong kepada Allah. Langsung kan, jangan melewat wasilah. Di mana katanya yang langsung? Terus bagaimana ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah? Terus Nabi wahai SAW orang-orang yang beriman, kemudian ya, carilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan begini Pak, kalau tidak paham, kalau cuman baca satu hadis, jangan tabrakan hadis yang lain dengan ayat yang lain, jangan tabrakan riwayat satu dengan riwayat yang lain. Ustaz, Kita punya metode. orang-orang yang paham dengan sanad-sanad hadis dengan nasab-nasab Kenapa, Pak? orang periwayat hadis itu mereka dokter-dokter, Ustaz. Nanti antum Iya, debat. panggilkan Pak. Begini Pak, panggil kamari itu dokter-dokter yang Tipak bilang, suruh diskusi dengan saya terkait tawasul ini. Berdiskusi dengan ini antum tokoh NU yang dulu, yang Ustadz Zainal Abidin. Iya Pak, panggil kamari beliau Pak, biar kita diskusi. Tokoh NU, beliau punya kitab para ulama NU, Ustadz. Iya, silahkan Nanti Pak, silahkan. Silahkan Pak, kawan-kawan saya juga banyak yang silahkan Pak, silahkan. Mereka Ustadz Terus, punya kitab begini, yang Pak. ribuan kitab yang orang hafal, Ustadz. Iya Pak, cukup Pak ya. Capek soalnya. Mau kenalan, Ustadz? Capek. Antum orang mana dulu, Ustadz? Antum tinggal di mana, Ustadz? Kalau di Gorontalo saya di Tilong Kabila. Pak di mana? Oh, Pak? Tilon Kabila. Tilon Kabila sebelah mana rumah? Di mana? Di desa mana, Ustadz? Di Loheluma. Dekat Lumah. Center Point. Tipa di mana? Saya orang Talaga, Ustadz. Talaga di mana Tipa? Astaga. Di Hulawa. Di Kulawa. Kasihan. Di Talaga banyak Wahabi. Bapak yang tuduh Wahabi itu siapa, Ustadz? Wahabi itu pengikut Ibnu Abdul Wahab, Pak. DP paham seperti apa? Orang tidak mengerti yang orang Pengikut tiga paham. tauhid. Bapak kan meyakini 3 tauhid. 3 tauhid ini yang orang paham, beriman kepada Allah, bisa Astaga. Itu berarti Tipa tidak paham apa yang ditulis Ibnu Abdul Wahab itu enggak paham. Enggak belajar kan? Berarti Abdul Wahab yang mana tipe ada maksud ini? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Ibnu Wahab ini At-Tamimi. menurut pemaparan oleh para ustadz-ustadz yang spektakuler itu ada 2. Ibnu Wahab itu ada 2. Yang pertama generasi pertama, kemudian dengan generasi kedua.
Generasi Begitu, pertama, Ustaz. generasi kedua yang mana sih? Ustadz siapa Pak? Tahu Bin Bas? Bin Bas tahu? Syekh bin Bas cuma dengar nama Ustadz Syekh yang Bin Bas spektakuler itu, di Timur Tengah Bin itu Bas Ustadz. tahu kan Bin Bas? Tahu Bin Bas? Iya tahu itu Syekh yang Tahu. paling dikenal spektakuler di Nih, Timur Pak, Tengah. dengar termasuk suaranya sendiri di Pak. Bin Indonesia. Bas. Bin Bas itu pernah ditanya siapa itu Wahabiyah. Mau dengar jawaban Bin Bas? Mau? Ini jawaban Bin Bas nih, dengar sendiri. وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. على خالد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول سمعت بالوهابية فمن هم؟ Iya menurut Ustadz spektakuler itu yang paling Dengar hebat, itu Ustadz. Pak. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن يعني سلام. التميمي الحنبلي. Selesai Pak. Tahu siapa sekarang? Itu siapa Wahabiyah? Al-Wahabiyah kata dia ini kalau tidak jelas. Hum atba'u Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Apa sih? Nggak tahu siapa Wahabi? Belajar saja dulu Pak. Pak itu cuma didoktrin. Pak itu kan baru, mungkin barulah di dalam Wahabi ini. Toh, Pak itu didoktrin biar melihat pemahaman Wahabi itu bagus. Salafi itu bagus. Salafi Wahabi maksudnya. Padahal ajarannya di dalam itu bobrok. Pak kita sudah baca kitab-kitabnya, mereka sudah baca, kasihan. Nanti debat saja dan dorong antum Ustadz. Saya kasihan sebenarnya Pak, apalagi orang Gorontalo yang tinggal di daerah yang punya gelar Serambi Madinah, yang punya prinsip adat yang sangat dekat dengan Islam, adati hula-hula atau sarah hula-hula atau kitabullah. Tapi kok orang yang tinggal di daerah seperti itu malah ikut pemahaman yang kacau, pemahaman tajsim yang dilarang oleh para salafus soleh. Aduh, kasihan. Nanti debat dengan Bagus Ustadz Pak. Abidin Zainal Pak. Abidin antum Ustadz. Kalau Pak, Pak bagus. Debat dengan Ustadz. Begini Pak ya, ini Abidin antum Ustadz. sebelum Pak turun, saya kasih saran ini sebagai sesama, maksudnya karena tipe orang Gorontalo. Kalau Pak punya waktu malam Jumat, Pak ikut saja malam Jumat atau Jalsatul Isnin, malam Senin atau Senin malam itu. Pak ikut saja pengajiannya Habib Salim di Beleliniku. Itu bagus Pak. Lebih selamat akidahnya dan lebih tinggi, lebih halus di dalam beragama. Mending Pak datang ke sana malam Jumat ba'da maghrib. Ada majelis Rasulullah di Beleliniku di kota, Pak datang, Pak ikut di situ, bagus. Daripada Pak ikut kajian-kajian Wahabi yang ya Kalau antum Anda tahu ada kan isi di dalamnya. Wahabi di Gorontalo itu siapa-siapa tokohnya Ustadz? Hah? Antum bilang tokoh-tokoh Wahabi misal di Gorontalo itu siapa-siapa? Antum kurang Siapa Wahabi saja siapa itu? Yang Wahabi di sini Ustadz? Siapa Di Gorontalo. saja yang mengikuti pemahaman 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi At-Tamimi, maka mereka pantas disebut Wahabi. Sampai sini paham? Kalau di Gorontalo antum bilang Wahabi siapa tokohnya di Karena enggak Gorontalo? tahu, enggak kenal perorangan itu, enggak kenal. Makanya saya debat dengan Wahabi, Ustaz. Pak, begini ya, saya ini tidak setiap orang saya kenal. Tidak setiap orang saya tanya, kamu berakidah apa? Kamu berakidah apa? Enggak. Nanti Makanya tunggu saya saja debat. katakan. Nanti tunggu saja Ustadz debat di TV One sama Ustadz-Ustadz yang dokter-dokter itu Ustadz. Ya. Panggil saja itu yang ustadz-ustadz yang antum bilang itu. Cuman itu sedikit saran Pak, karena orang Gorontalo begitu. Ikut saja pengajiannya Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Cukup Pak? Cukup Pak ya? Mulito taulahulun talo mulitan melihat dari Pak Buti. Iya, karena jangan begitu Ustadz. Karena Anda mungkin cuma orang yang nanti antum Ya, akan kalau so tahu awam Pak, seharusnya begini. Kalau tahu awam seharusnya sadar diri. Cuman itu. Cukup Pak ya? Assalamualaikum. Coba halo, assalamualaikum. Ustadz tunggu. Salam. Coba terima dulu orang-orang yang bisa. Kasihan.